Mantap ya. Mantap itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad abdullah wa sallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita kembali berjumpa di channel yang sama, yaitu Majelis Iqra Bukan Tebang-Tebang, dalam salah satu tema mengaji bersama, belajar membaca Al-Quran, cakep, dan juga kita mengkaji daripada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, agar ibadah kita bukan tebang-tebang artinya, ya. bukan main-main. Ibadah bukan hanya ibadah, tapi ibadah itu ada tuntunannya. Ibadah itu ada tuntunannya. Sebab ibadah kalau tanpa didasari dengan ilmunya, mau kata kita semalaman sholat 100 rakaat, tapi kagak paham, kagak tahu ilmunya, nah cuma capeknya doang. Iya, sampai bengkak itu kaki, sampai hitam itu jidat, udah, ya, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibnu Ruslan. Bagi setiap orang yang beribadah tanpa didasari pengetahuan ilmu agama, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka segala ibadahnya mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, rugi nggak kira-kira? Rugi. Nah, makanya alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada kita semua lewat taufik dan hidayahnya, sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul. Yang udah tahu maka tinggal mempraktekannya, yang belum tahu jadi tak tahu. Yang udah tahu terus ngaji, tambah berkah, ilmunya bertambah lagi, ya. Amin. Tambah. Makin bersyukur, sekalipun kita udah dengar nih kajian ini 100 kali, tetap aja jangan kita gue mau udah dengar bosan, jangan. Kalau pengen berkah ilmunya, yaudah dengerin aja samena wato, kayak begitu, ya. Siapapun yang menyampaikan kebaikan, maka dia adalah orang yang mendorong kita, mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Baik, kita bahas kembali. Kajian kita malam hari ini masih membahas tentang syarat-syarat sujud, ya, kemarin ya. Sujud itu bagaimana kategori sujud yang benar dan sah. Jangan sampai salah ini, ya. Sujud juga harus ada syaratnya. Ada berapa kemarin syarat sujud? Ada 7. Yang kemarin yang pertama itu adalah apa kemarin? Pertama, ayat sudah ala sab'ati a'dha'in. Sujud itu harus dengan 7 anggota. Mana aja 7 anggota sujud? Jidat, tangan, telapak tangan, dengkul, sama kaki. Ini. Iya, jempol ini. Jari-jari ini, ya. Ujung jari-jari nih. Itu harus nempel ke bumi. Jangan sampai tidak menempel. Artinya emang harus dia menyentuh kepada tempat sujud, ya, 7 anggota ini.
Kalau kita ulang lagi kan yang kemarin belum dengar jadi kemarin nggak ngaji kan jadi tahu gitu kan ya. Sekali lagi 7 syarat sujud itu ada 7. Yang pertama adalah ayat juda ala sab'ati a'dha'in, sujudnya harus dengan 7 anggota ya. Ayat judal musolli ala jamil a'dha'i asab'ati al-ati bayanuha. Nanti penjelasannya akan dijelaskan, ada pasalnya nanti penjelasannya. 7 anggota sujud itu nanti dibahas. A'dha'us sujud sab'atun nanti ada di situ. Bi ayatu ala maudhi'i sujudihi juz'an min jabhatihi. Tadi ketika sujud harus meletakkan bagian daripada jabhanya nih ke tempat sujud. Ya. Wa juz'an min kulli min rukbatayhi ini. Wa juz'an min butuni asabi'i ini. Wa juz'an min butuni asabi'i kulli min rijlihi walau isba'an min kulli yadin wa rijlin. Walaupun enggak semua, misalnya ini kaki ini nyentuh begini semua. Ini kan dia harus begini kan ya. Tuh. Artinya dia begini sah. Kalau ngangkat sujudnya nggak begini nggak sah nih. Ya. Walaupun nggak semua artinya menekuk ke bumi gini nih. Ini nggak apa-apa, yang penting begini nih. Ya. Nekuk gini. Nah, kalau dia ngangkat sampai dia ngangkat, nih kalau lihat kita ngeliatin orang sholat kayak begitu. Ntar habis sholat kasih tahu, bang, sholat itu kalau lagi sujud kaki jangan ngangkat. Karena syaratnya sujud dengan 7 anggota sujud. Ya salah satunya ini. Ini lagi kata kayak tadi Teo lah ya. Jarang gitu kali ah. Wa yusannu tartibu wada'il a'dha'i al-madhkurati. Sunnah tertibnya kemarin cara tertib sujud itu caranya bi ayatu awalan rukbatayhi. Kalau mau sujud itu pertama yang turun dengkulnya dulu sampai ke lantai bumi. Cuma yadaihi, kemudian baru tangan. Tangan dulu. Cuma jabhatah. Kemudian baru ini tartibnya, sunnah maksudnya. Enggak gitu juga enggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman kalau mau bagus, tartibnya kayak begini aturannya. Kan kalau kita mau dapat pahalanya gede, ya sunnahnya jalanin. Kan sunnah itu amalan tambahan untuk pahala kita lebih besar, gitu kan. Kagak dilakukan juga kagak ngapa-ngapa. Harus nyium nggak ini kalau itu? Enggak, itu nggak jadi syarat untuk nempel ke. Iya. Kan dibilang katakan ini aja jabhah. Jidat ya. Ini Jabhah iya. Repot buat kita. Jidat. Iya kalau yang kasar. Emang begitu kemarin kebanyakan kata ini hidungnya harus nempel. Nah enggak. Saya apa gimana nih? Jabhah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kuna jabhatahu maksyufatan. Jidatnya itu harus terbuka, nggak boleh ketutup. Jadi pakai peci, jangan sampai pakai peci begini. Atau nggak pakai peci, rambutnya ya panjang sampai menutupi ketika sujud, ketutup sama rambut. Ini nggak sah. Bagaimana anda tahu dengan syuruti sujudi antakuna jabhatul musolli maksyufatan, harus terbuka jidatnya. Bi ayyubashira ba'du basyaratiha aw syariha musallahu. Gambarannya tadi sebagian daripada kulit jabah tadi, jabah ya, itu menempel kepada tempat sholat, nggak boleh. Ya, tempat sujud ya. Nggak boleh sampai ada penghalang dalam jabah tersebut. Amma baqiyatul a'dha, adapun sisa daripada anggota sujud selain daripada jidat tadi maksudnya. Ayusannu kasful yadaini warjilaini minha, boleh terbuka tangannya. Ya. Dikicupin apa gini? Ya kalau caranya, kalau laki-laki harus begini dia. Kalau perempuan begini ya. Cara sujud. Kalau sujud kalau perempuan ini, kalau laki-laki ini begini dia. Maaf. Tuh begini ya. Tuh. Kalau perempuan begini. Ya, berarti kalau perempuan dikicupin. Dicupin. Ganjel ya. Ganjel ininya. Iya, gandul. Biar enggak gondal gandul ini. Ganjel ininya ganjel itu kan ya. Iya. Belum lah tuh. Caranya beda. Besok-besok kalau ada laki-laki yang sholat sujud kayak begitu, bikin baru sentil aja. Amin. Sentil dari bawah gitu ada mau cewek gitu.
Ya. Enggak Kalau kalau kisut mah enggak apa-apa. tangan boleh terbuka, boleh tutup. Yang harus terbuka mah ini aja nih ya. Iya. Paham ya, gitu. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wa tahammul bi ra'sihi, kepalanya itu menekan. Ya sujud. Ditekan gitu. Ya jangan tekan banget. Iya. Pada hitam jadinya. Ayatahammal al-musalli bi ra'sihi, menekan kepala. Ya, nekannya jangan sampai neken banget. Iya. Ntar dikoset-koset begitu sampai hitam gitu. Katanya takwa ge. Tanda ahli ibadah katanya hitam gini kan. Enggak ada contoh di situ. Padahal hadisnya nggak begitu. Rasulullah ahli ibadah nggak sampai hitam begitu. Ini orang zaman sekarang pengen lihat ahli ibadah, pas lihat sujud dilamain, ditekan sama dia begini. Ya, sampai bahan karpet ini ya hitam. Padahal itu bukan tanda ahli ibadah. Para ulama kita jadi Nggak ada yang kayak begitu. Para ulama kita Ya. enggak ada hitam jidatnya kan. Tanda bekas sujud itu maksudnya bercahaya gitu. Wajahnya bukan sampai hitam begitu. Ya. Hitamnya hitam habis dibekam itu mah. Iya. Bihai itu laukana tahu qatnun. Gambarnya sekiranya ada kapas di bawahnya, itu kapasnya itu kincup, paham nggak? Iya. Kincup gitu. Ya. Kan kapas itu kan ringan banget gitu ya. Nah, ketika kita sujud, nah bekas sujud berarti kincup itunya gitu ya. Nah, itu gambarannya. Jadi sahnya sujud seperti itu. Berarti harus benar nempel ke bumi gitu. Ya. Harus benar nempel ke bumi sehingga ketika kapas dibuat contoh untuk apa namanya? Ditekan pakai ini aja itu sampai kincup begitu. Jalan dah apa itu? Paham ya? Di situ. Selanjutnya yang keempat wa adamul huwiyyi li ghairihi. Apa itu? Anna rabi'a min syuruti sujudi alla yahwiyal musalli li ghairihi. Orang yang sholat tadi ketika sujud tidak ada tujuan apa menjatuhkan diri, seperti falau saqata minal i'tidali ala wajhihi qahran, sengaja dia. Ya. Apa? Lagi i'tidal terus dia jatuhin, sujud gitu kan. Lam yahsab lahu, tidak dihitung seperti itu. Paham ya? Wajibu alaihi al-audu ilal i'tidali liyahwiya minhu, kembali kepada i'tidal. Ya, paham. Sakoto minal i'tidal, dia menggugurkan i'tidal. Artinya ketika sujud enggak i'tidal, dia langsung jatuhin aja begitu. Langsung sujud aja gitu. Paham gambarannya? Begini. Sujud, rukuk langsung aja gitu. Dulu ya. Iya nanjak dulu ke atas. Ya. Kalau kita berdiri dulu udah. Nanjak lu turun lagi ya, Pak. Jangan sujud, jangan rukuk langsung nebah lah ya. Kalau seandainya dilakukan seperti itu sujud, maka tidak dianggap sujud. Dia harus kembali. Asal. Dia harus kembali nggak dianggap sujud tadi, dia harus kembali kepada i'tidal, baru nanti sujud. Nah itu baru dihitung, dianggap kayak begitu. Ya itu bagaimana? Nah itu kan ada tambahan. Nah kalau tidak membatalkan sholat, dia ada rukun fi'li yang menambah, rukun gerakan, ya kan? Rukun sujud sahwi itu kan adalah sujud dilakukan apabila dia melakukan sesuatu tanpa sengaja, dia sujud sahwi. Kalau sengaja membatalkan sholat gitu. Nah itu nanti berarti ada rukun yang ditambah sama dia, rukun fi'li kan. Kalau menambah rukun fi'li nanti dia sujud sahwi gitu, karena menambah rukun dia. Lupa Atau meninggalkan rukun kayak tasyahud awal gitu kan. Tasyahud awal dia nggak tasyahud awal, lupa. Nah itu baru. Nah nanti dia sujud sahwi. Sujudnya kapan? Sebelum salam, qubailas salam, sebelum 2 salam. Kalau udah salam baru ingat bagaimana? Nggak apa-apa. Sujud sahwi, yang penting jaraknya nggak terlalu lama gitu kan. Iya, jalan 2 hari. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur gitu kan. Tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau kita kan tidur sama lupa, makanya lagi sholat lupa mulu. Ya. Benar, kalau sholat ini sebenarnya mengingatkan kita. Coba kita ada barang hilang, kita ada masalah, atau kita kehilangan barang, sholat dah. Ingat ya. Ingat pasti itu. Yang tadinya lupa jadi ingat. Bukan ingat Allah ya enggak.
Allahu Akbar. Sekarang kita sholat itu ingat kepada Allah, fokus kan, khusyuk kan. Ini lagi sholat, pikiran kemana baik, tiba-tiba ketemu yang tadi gak ketemu. Wah, ternyata sholat ini membuka apa? Menyelesaikan masalah, benar gak? Penerangan ya. Malah dia waktu sholat lagi pusing, apa ya, bingung gitu ya. Minjem ke siapa? Apa gini? Pas lagi sholat, baru ingat dia, oh iya, nanti sholat itu menyelesaikan masalah sampai masalahnya ketemu. Tapi itu gimana? Ya kagak apa-apa. Jadi jasadnya aja sholat tapi hatinya tidak sholat. Kebanyakan begitu. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Iya. Ya benar. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Nah ini yang bahaya nih. Itu dari Kadang-kadang kita sholat lupa nih tadi udah berapa rakaat ya, perasaan udah mau Nah. salam tapi kok lupa terus Ambil hitungan yang sedikit. oh Hitungan sedikit. Kita ragu-ragu ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Ambil 3 rakaat. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Ambil hitungan yang sedikit. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Paham nggak? oh kalau saya malah saya tambahin Pak Handi tadi takut lupa. Iya, Jadi tambahin. Ya, tambahin. Saya tambahin 1 rakaat. Kita ngambilnya hitungan yang sedikit ya, Oh. bukan yang banyak, sedikit. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Oh. Itu namanya sujud menambal kesalahan kita dalam sholat gitu. Kalau kebanyakan Sekalipun nanti ternyata benar lebih hitungan rakaat, makanya tadi kita ditambal dengan sujud sahwi tadi itu, kayak begitu. oh, kebanyakan juga sujud Saya sahwi. jempol 2. Nah kadang-kadang kita lagi sholat dulu. Pikiran kemana-mana tadi dulu. Ini tadi udah berapa rakaat ya? Udah berapa sih? Ini udah nambah 1 lagi. Seperti gambaran kayak orang wudhu. Ntar sesi nanya atau perlu selesai aja. Selesai dulu ngaji baru nanya. Oh gitu. Tadi ya nggak boleh ketika dia tidak ada tujuan, ketika dia mau ruku langsung sujud, artinya dia tidak lagi langsung turun, ini nggak dianggap sujudnya, dia harus kembali lagi, nanti mengulang lagi sujudnya, paham ya? Yang kelima, wala yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Sujudnya orang yang sholat tadi, dia tidak atas sesuatu yang bergerak, ikut bergerak sama badan dia. Ketika ada sesuatu yang ikut bergerak dengan badan dia, terus dia sujud di situ, itu nggak boleh, paham nggak? Seperti apa sorban ya? Sorban kan ikut bergerak ya? Iya. Itu nggak boleh ikut kena sujud sama kita, karena ke bawah sama kita gerakannya, gitu ya? Nggak boleh tuh, kayak begitu. Kecuali yang nggak ikut bergerak sama kita, boleh kita pakai sujud. Nah ini ikut bergerak sama kita masalahnya. Makanya sebutkan wala yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Orang yang sholat tadi tidak boleh sujud atas sesuatu yataharraku biharakatihi yang ikut bergerak dengan gerakannya ketika dia sholat. Ini buat sorban. Sorbannya pas lagi sujud ya, sorban ini ikut begitu, dibuat sujud. Nah ini nggak boleh, nggak sah. Ya, nggak boleh dipakai untuk sujud. Sorban yang pakai sorbannya kepanjangan ya. Kalau ketinggian dia. Al-mana anal khamisa min syuruti sujudi ala yasjudul musalli ala syai'in mahmulin lahu. Enggak boleh sujud atas sesuatu yang dibawa oleh orang yang salat tadi. Yataharku biharakatihi, yang dimana sesuatu tersebut bergerak dengan gerakannya. Fatab tulu sholatuhu, kalau begitu salatnya bisa jadi batal. Batalah in alima wa ta'ammada. Batalnya sholat tersebut kalau dia udah tahu ini nggak boleh dipakai untuk sujud karena ikut bergerak sama dia. Sengaja dia lakuin, nah itu batal sholatnya. Paham nggak? Kalau nggak paham, Wa illa, kalau dia nggak tahu, a'adahu, maka dia mengulang kembali sujudnya. Sujud yang tadi itu kagak dianggap. Yang berbarengan dia pakai sorban tadi ya. Nah, dipakai tuh. Sorbannya dipakai ikut gerak sama dia. Ya kan, yang membatalkan kalau dia tahu itu nggak boleh pakai untuk sujud karena ikut gerak dengan dia, sengaja lagi dia lakukan, batal sholat. Tapi kalau orang yang nggak tahu, bagaimana? A'adahu, maka mengulang, diulang. Paham ya? Kayak begitu.
Walau sajada wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in la yataharraku bi harakatihi walau shalla qa'iman la yataharraka bi harakatihi lam yadur inda Ibnu Hajar wal Khatib. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Seandainya seandainya ada orang sujud wa huwa yusalli, orang yang sujud tadi salatnya qa'idan dalam keadaan berdiri. Mampu kan berdiri? Kan ada orang yang salat dalam keadaan duduk, ada yang berdiri. Berarti kalau yang duduk mampu, yang berdiri mampu, yang duduk enggak mampu. Ala syai'in ya la yataharraku bi harakatihi. Nah, dia tidak bergerak dengan gerakannya tadi yang dia bawa, tapi tidak bergerak dengan gerakannya. Kemudian dia sujud pada benda tersebut. Walau sholat lam yadur inda Ibnu Hajarin wal Khatib. Menurut Imam Ibnu Hajar, nah ini enggak apa-apa. Paham enggak? Enggak berbahaya sahaja. Wal Khatib juga pendapat Imam Khatib. Sholat qa'iman litaharraka biharakatihi, tidak berbahaya. Kata Imam Ramli ad-darar. Kalau Imam Ibnu Ramli mengatakan bahaya. Artinya sama tadi, tidak sah. Ya, karena terbawa gitu kan ya. Paham ya kira-kira ya? Insya Allah. Udah ya, segini aja. Ya. Enggak perlu panjang-panjang. Ya, kita lanjut lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina
Amin.